Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, selamat datang di tempat kami di BSM Center Sumber Waras Banyuwangi. Ini adalah angkatan pertama yang kita masuk dalam kelompok herbal. Jadi untuk pertanian kan kita akan selesaikan sampai bulan Desember ya. Kita berharap kita close karena jumlah peserta sudah terlalu banyak bagi saya. Takut saya kalau terlalu banyak nanti tidak bisa bantu ngawal. Terus yang kedua, salah satu visi kami dari Bayu Sehat Mandiri, kita punya 3 visi Bapak Ibu. Yang pertama adalah membangun pertanian, yang kedua adalah membangun kesehatan, dan yang ketiga adalah membangun kesejahteraan. Sebenarnya di awal kita sudah mulai dari pertanian itu mulai 2007-2008. Kemudian setelah pertanian kami terjun di dunia herbal itu sudah mulai dari tahun 2010 sampai hari ini. Tetapi satu, ketika dulu kami memulai di dunia pertanian itu kurang berhasil. Kurang berhasilnya kenapa? Walaupun kami sudah melakukan banyak training, walaupun kami sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan, bahkan tempat pelatihan kami yang pertama yang di Mojokerto sudah sampai terlalu besar. Sudah 17 negara yang sudah belajar ke tempat kita. Murid terdaftar itu sudah lebih dari 12.500 orang. Dan itu bagi saya kurang berhasil. Kenapa saya katakan masih kurang berhasil? Dampak yang ditimbulkan masih belum. Kalau hari ini banyak Bapak Ibu lihat di YouTube banyak dari pemain-pemain pertanian, peternakan, yang di peternakan semua banyak sekali itu. Hampir semua itu berkiblat dari ilmu yang saya ajarkan tahun 2010 lah sampai 2016-an. Jadi ada MOL, BOC, buat macam-macam nutrisi dan sebagainya, itu adalah ilmu-ilmu itu. Kemudian saya merasa itu kurang berhasil, sehingga ketika tahun 2019 ketika momentum pupuk susah, saya buka lagi persiapan untuk buat yang lebih baik. Karena itu ini adalah session kedua di dalam pengulangan. Jadi kalau dulu kita bangun 2010-2016, tahun 2023 kita mulai. Sama-sama dari Kementerian Pertanian kita memulai, hingga akhirnya kalau pesertanya dari kementerian Bapak Ibu yang dikirim oleh negara kurang niat. Karena sekolah yang dapat sangu, betul ya? Sudah dapat sangu, dapat transport, dapat fasilitas, itu rata-rata malah tidak jalan biasanya. Betul atau tidak kira-kira? Karena itu untuk mengimbangi itu supaya saya tidak mengulangi kesalahan yang sama, saya buka pelatihan mandiri. Pelatihan yang mandiri artinya berbayar sendiri. Tapi sejujurnya itu sudah di luar ekspektasi saya. Itu sudah di luar, jauh dari apa yang saya pikirkan. Saya bermimpi, saya bercita-cita cuma mencetak 1.000 pasukan. Tetapi alhamdulillah saya diberi sampai hampir 2.000 pasukan. Nanti bulan Desember insya Allah kita sudah tembus di 2.000 pasukan. Nah, yang terbesar dari saya harapannya adalah kalau seandainya 2.000 ini ya 25%-nya, 1/4-nya itu melakukan dengan baik. Saya berharap berarti ada 500. Kalau seandainya berasumsi 500 itu berarti ada di tiap kota itu ada 1 orang. Itu cita-cita saya yang menjadi contoh. Nah, saya pikir di dunia pertanian saya sudah cukup banyak saya mengajar di situ. Karena itu saya akan level kedua yang saya naikkan. Level kedua itu adalah di sektor kesehatan. Ingatlah Bapak Ibu, apapun pekerjaan Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu ke depan, jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang biasa, jadi orang yang hebat sekalipun, kita tidak akan pernah lepas dari 3 hal. Yang pertama,
kita tidak akan pernah lepas dari makanan. Betul atau tidak? Yang kedua, kita tetap tidak akan pernah lepas dari kesehatan. Dan yang ketiga, kita akan selalu belajar. Karena tanpa belajar, kita tidak akan pernah bisa mengerti apa-apa. Apalagi perkembangan hari ini sudah semakin luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu belajar di herbal ini, saya juga minta maaf di depan. Ini adalah pelatihan pertama di dunia herbal. Yang saya usahakan adalah saya kepengen membagi ilmu, mentransfer ilmu. Saya seorang herbalis Bapak Ibu. Ini daerah Jawa Tengah ada ini. Di Jawa Tengah banyak. Oke. Pernah dengar radio? Sering dengar suara saya di radio? Alhamdulillah. Kalau saya di radio itu sudah hampir 24 jam itu suara saya. Betul ya Pak ya? Kalau Bapak Ibu seluruh Jawa Tengah mungkin ngafar. Jawa Timur juga sama. Karena wilayah saya cuma Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya tidak membuka ke yang lain. Karena tugas saya memang cuma bangun Jawa Timur dan Jawa Tengah saja Bapak Ibu. Nah, kalau yang lain-lain itu bonus. Karena itu yang lain-lain minta tolong datang aja. Kalau tidak di Jawa Timur jadi Jawa Tengah. Karena itu areal saya gitu. Nah, di dunia herbal ini Bapak Ibu, apa yang ingin saya transferkan kepada Bapak Ibu adalah yang pertama, kita sedang menghadapi perubahan yang luar biasa. Perubahan disebut dengan nama perubahan sosial. Perubahan sosial itu mempengaruhi gaya hidup, mempengaruhi pola pikir, sehingga mempengaruhi semuanya. Penyakit-penyakit pun berkembang luar biasa. Pasien-pasien saya secara pribadi sudah juta orang Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang ya saya minta maaf, kadang-kadang ya enek juga melayani pasien. Karena apa? Penyakitnya itu saja dan diomongin tidak mau nurut. Katanya kepengen sembuh, diomongi ya tidak nurut gitu. Nah, karena itu saya kepengen beban ini saya bagikan supaya beban ini tidak hanya jadi beban saya. Siapa yang kepengen di antara Bapak Ibu keluarganya besok sakit? Ada enggak? Sungguhan? Nah, banyak orang kepengen anak-anak saya tidak boleh sakit. Tetapi apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita menuju kepada sakit? Contoh yang paling gampang, makanan. Penyakit itu seperti gunung es Bapak Ibu. Jadi yang kelihatan itu disebut penyakitnya apa? Cuman gunung es. Tetapi penyebabnya ini adalah akar-akar ini luar biasa. Dan yang terbesar adalah faktor pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Nah, karena itu ketika program pelatihan ini kita bangun, harapan saya satu, kita akan mengubah dari akarnya. Saya menghibur diri, saya bilang dengan tim semuanya, saya katakan ke mereka, kita kehilangan satu generasi tidak apa-apa. Kehilangan satu generasi itu begini. Hari ini kita lost generasi itu artinya usia yang dari 20 hingga 30 tahun hari ini kita sedang kehilangan mereka. Kenapa kok kehilangan mereka? Mereka sudah jadi tanda kutip gudangnya penyakit. Bapak Ibu yang usia 60-50 memang sakit. Itu kan usianya wajar. Usia sakit di atas 50, 60, 70. Tetapi generasi di bawah Bapak Ibu yang hari ini 20 hingga 30 itu sudah punya dunia penyakit yang luar biasa. Yang kita sebut dengan silent killer. Dulu Bapak Ibu orang sakit diabetes usianya di atas 40 tahun, 50 tahun. Orang sakit hipertensi, stroke dan sebagainya itu di atas masa-masa pensiun. Kalau hari ini 30 tahun hipertensi banyak sekali. 35 tahun stroke banyak sekali. Diabetes sebelum 40 tahun sudah banyak sekali. Nah, apakah kita akan membiarkan generasi yang di bawah umur 20 tahun juga akan masuk jurang yang sama? Itu adalah pilihan kita. Saya berharap satu, mumpung ada kesempatan, ayo kita sama-sama berubah, kita sama-sama belajar. Selama ini orang selalu menganggap enteng, makanan cuman makanan. Terus yang kedua, ke depan Bapak Ibu,
faktor pekerjaan kira-kira lebih sulit atau lebih gampang? Sulit. Lawan kita adalah robot. Lawan kita adalah mesin. Karena itu kami akan membawa Bapak Ibu untuk kembali ke dasar. Kita membangun usaha dari basic. Kita membangun usaha-usaha dari yang kecil, dari tingkat desa. Kita akan selesaikan pengangguran di desanya masing-masing. Setelah pengangguran kita selesaikan, kita menyelesaikan kesehatan. Nanti Bapak Ibu saya akan ngajari semua Bapak Ibu jadi dukun ya. Minimal satu. Ada waktu Bapak Ibu, ada waktu transisi. Pada waktu masa transisi ini saya minta tolong, goal utama, keluarga saya sehat. Setelah keluarga saya sehat, keluarga satu daerah, satu desa lah bisa sehat. Karena itu Bapak Ibu akan belajar di sini untuk cara nanamnya. Kemarin yang angkatan seminggu sudah, tapi tinggal nambah sedikit. Kemarin sudah sampai ke sawah palsu, kita akan tambah sedikit. Yang kita sebut dengan nama nutrisi. Itu kita akan ajarkan ke depan. Terus yang kedua saya minta maaf. Besok kita akan belajar mulai puasa ya. Sudah pelatihan disuruh puasa Pak. Bukan puasa full. Bukan puasa Senin Kamis, bukan. Malam hari kita hindari makan nasi. Kita tidak makan yang lain, kita hanya makan sayur. Saya akan buktikan kepada Bapak Ibu bagaimana proses yang disebut dengan detoksifikasi. Tapi yang enak, gitu ya. Terus efeknya ada, saya cerita dulu efek buruknya. Saya sudah siapkan, tenang. Ada lihat kelapa banyak kan di dapur tadi kan? Tenang. Setelah Bapak Ibu malam itu makan sayur, makan yang kita sediakan, paginya minum air kelapa. Nanti jam hari itu banyak yang diare. Jadi tenang saja, itu sudah kita rancang. Bukan saya kasih obat mencret loh ya. Bukan. Tapi kalau Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu aman. Tetapi kalau memang perutnya Bapak Ibu ada masalah, itu semua pasti diare. Makanya kita sudah siap, kita antisipasi. Supaya tetap bisa berjalan. Terus yang malam harinya kita akan normal biasa, tapi percayalah kita akan memberi makanan-makanan yang sehat dengan goalnya. Bapak Ibu akan bisa merasakan manfaat dari makan sehat. Kemudian yang kedua, seluruh terapi, seluruh jus, seluruh makanan, seluruh pengolahan, bahan herbal, ngeracik jamu, semua akan saya bagikan. Saya punya 32 produk herbal Bapak Ibu hari ini yang sudah terstandar, kita sudah CPOTB, kita sebenarnya sudah bisa ekspor sih. Standar kita sudah CPOTB itu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kita sudah masuk di situ. Nah, sekarang yang saya bagikan resepnya ke Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu punya jiwa sampai kepengen bisa buat pabrik obat, bisa. Jadi banyak orang protes ke saya, Pak Bayu kenapa justru resepnya kok diajarkan? Saya kepengen Bapak Ibu semua bisa buat pabrik obat. Karena uangnya obat itu tidak enak Bapak Ibu. Dari orang sakit. Paham maksud saya ya. Nah terus yang kedua, Bapak Ibu nanti akan jadi penterapis. Saya punya cita-cita Bapak Ibu akan menjadi penterapis di tiap-tiap desa. Minimal satu deh. Setiap desa itu kan banyak orang-orang sakit Bapak Ibu. Dengan hanya terapi sebentar saja itu akan mengubah. Contoh nih, ini yang saraf kecepit ada enggak di sini? Mantan, 1, 2, 3, banyak ya. Nah, nanti kita akan belajar di situ. Penyakitnya petani paling banyak Bapak Ibu, encok, pegel linu, hipertensi, diabetes, saraf kecepit. Betul kan? Saya berharap itu selesai di tingkat desa tanpa obat. Contoh saya kasih contoh. Orang yang sakit saraf kecepit Bapak Ibu tergantung ke obat kan? Nyangkul sedikit kumat. Betul ya? Akhirnya minum obat. Minum obatnya murah. Minum obat yang analgesik. Paling harga 6.000, 10.000 sudah dapat. Tapi efek dari obat itu ke ginjalnya, kemana-mana. Yang tidak cukup uang satu rumah dijual pun tidak cukup Bapak Ibu. Paham maksud saya? Karena itu kita selamatkan generasi ke depan.
bukan kita menghindari obat, bukan. Kalau boleh dilarang sakit. Paham maksud saya? Tapi minta maaf ketika Bapak Ibu nanti belajar terapi dan semuanya ada perjanjian dari saya. Biarpun Bapak Ibu datang pelatihan ini bayar 3 juta ya, saya minta tolong. Itu bukan untuk alasan nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi penterapis harus narik pasien. Itu bagi saya ilmu itu tetap saya anggap gratis. Karena apa? Sekolahnya pemateri untuk sekolah ini tidak cukup 200 juta Bapak Ibu. Nah karena itu kita deal dari awal. Kalau boleh besok tidak boleh pasang tarif kalau sudah jadi penterapis. Setuju ya? Biarkan dapat seikhlasnya. Seikhlasnya itu enak Bapak Ibu, secukupnya. Secukupnya kalau pas Bapak Ibu butuh uang banyak biasanya cukup kok. Karena secukupnya gitu loh. Kami juga bawa dari tim BSM yang sudah jadi bisa penterapi. Goal kami cukup ya Mas Haris ya. Lebih dari cukup, alhamdulillah. Saya tidak pernah milih orang Bapak Ibu. Siapa yang mau saya latih, siapa yang mau saya beri ilmu. Goal saya hanya sepele. Yang penting bisa nolong orang, jangan pikirkan imbalannya. Saya jamin 100%. Lebih dari cukup. Penterapi saya yang dapat 1 bulan 20 juta sudah ada kok Bapak Ibu. Itu serius gitu. Cari uang 500 gampang enggak Mas? Gampang. 500 per hari berapa Bapak Ibu? 1 bulan 15 juta. Tapi tolong ya, jangan jadi motivasi. Nanti kalau sudah tahu gini nanti bilang, oh kalau begitu saya jadi dukun aja. Terlalu kecil. Saya akan berikan ilmu ke Bapak Ibu, tugasnya adalah untuk bisa menolong banyak orang. Setuju? Jadi terima, ambil sebanyak-banyaknya, pelajari sebanyak-banyaknya. Karena Bapak Ibu di kelas herbal, Bapak Ibu pertanyaan buatnya bagaimana, silahkan tanya. Jadi biarpun saya pabrik obat, percayalah Bapak Ibu, tidak ada yang saya sembunyikan, tidak ada dusta di antara kita. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu di Sumatera, di Kalimantan akhirnya bisa membuat pabrik-pabrik obat walaupun kecil. Goalnya adalah satu, semakin banyak orang yang akan tertolong, semakin orang yang banyak terbantu dengan biaya serendah mungkin. Kalau ada pasien yang tidak mampu, ini perjanjian loh ya, tolong dibantu. Setuju ya? Bapak Ibu bisa datang ke sini dengan transport dengan luar biasa, biaya yang habis banyak. Saya yakin Bapak Ibu juga punya kemampuan untuk menolong orang lain. Setuju? Baik. Oke Bapak Ibu, malam hari ini sambutan saya sedikit dari saya. Nanti Bapak Ibu akan memperkenalkan diri ya. Memang ada beberapa yang datang ke sini karena tidak bisa masuk ke kelas pertanian, akhirnya daripada tidak bisa masuk di sini kan gitu, ada kan? Tenang, saya juga tetap akan ajari pertanian. Bagi Bapak Ibu yang sudah ikut 2 hari, ikut yang 1 minggu, saya minta maaf. Ini kesempatan yang belajar 1 minggu kemarin, minta tolong, ilmunya diamalkan. Jadi ketika jadi ketua regu, tolong dibantu ya. Jadi sudah lebih cepat lagi pengerjaannya. Nah, nanti implementasi yang baik ini yang dari Telemoyo berapa orang yang sudah lulus dari Telemoyo? 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 orang. Yang dari Banyuwangi? 1, 2, 3, 4. Oh ini ikut lagi Telemoyo Banyuwangi. Nah ya ndak kapok-kapok ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih hafal Pak ya. Pulang dari sini lebih hebat dari saya minta tolong. Oke, begitu saja pertemuan malam hari ini saya buka, dan nanti tolong memperkenalkan diri masing-masing supaya kita menjadi satu keluarga besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.